Saya udah dibaptis. Udah. Oh, iya. Apa-apa lah Bang Jimmy. Kalau Pak Tapi Pendeta aku kan ini biasa baptisnya kalau baptis ingin jadi jemaat aku yang baru, ada minggu orientasi baptis ulang namanya Bang Jimmy. Iya, ada. Baptis ulang. Iya. Ada. Gereja karismatik ada sebagian kayak gitu sudah dibaptisnya lagi kadang. Iya, kalau Pak itu dia Pendeta ini namanya. baptisnya aneh Pak, Bang Jimmy. Pak Gimana? Pendeta ini baptisnya aneh. Ketika dibaptis kakinya diikat pakai batu gitu kan. Enggak. Saya setuju dengan perkataan Pak Pendeta itu. Ada yang sudah dibaptis lagi. Iya, memang nyatanya ada yang Baptis kayak gitu ulang gereja. namanya. Iya, baptis ulang, iya. Ya. Makanya saya juga kadang heran. Atas nama apa dia membaptis, kadang saya pikir kayak gitu. Iya. Kalau Bang Jimmy gereja mana Bang Jimmy ini? Kalau yang sekarang ini gereja apa? Itulah yang mau saya bingung, mau pindahlah ke Pak Pendeta besar dulu ini. Gak apa-apa lah Bang Jimmy ya, cari yang Karena terbaik. Bang Jimmy ya. pengetahuannya saya bertambah ini, saya lihat ini tentang keimanan kekristenan. Iya. Iya, nggak baca yang terbaik Bang Jimmy ya. Supaya itu aku kan nggak ini hanya kasih tahu aja. Itu ku bilang tadi, aku kalau nginjili Bang Jimmy, aku bisa esok aku buka gereja loh. Ramai jemaat aku loh Bang Jimmy. Serius loh. Yang mau saya tanyakan satu, Iya. di mana gereja Pak Pendeta biar saya datang? Pacitan aku gereja besar aku di sana. Ini gereja besar juga ini, Batang Official ini. Di mana? Besar juga jemaat aku banyak. Ya. Di mana gereja Pak Bisa Pendeta? di Pacitan sana. Apa? Nanti lah aku Jauh kali DM aja Bang Jimmy. Nanti aku DM. Enggak apa-apa itu. Jauh kali ke Jawa Timur sana. Enggak apa-apa. Aku tapi jangan DM aku, nanti ada aku punya sekretari, setiausaha aku, assistant aku nanti. DM dia. Aku sibuk sih, biasalah aku kan banyak undangan juga aku ke gereja-gereja. Banyak undangan aku. Ya udahlah itu ya. Jadi Bang Jimmy nanya apa tentang kemarin sama perdebatan itu? Aku nggak nonton lagi sih, cuma aku mendapatkan suatu berita aja tentang kenapa? Gimana? Enggak, saya mau dengar dulu pandangan Pak Pendeta dari Iya, temanya itu. Dari temanya itu. Baik. kabarnya Jadi itu pendapat aku ya. Pak Pendeta pandangan. itu kabarnya Bom mau mualaf, tidak dengar-dengarnya. Itu pandangan aku. Itu Bang Jimmy ya. Jadi inilah sebenarnya aku udah gitu juga Bang Jimmy. Kalau Bang Jimmy bertanya pendapat aku, pandangan aku, ya sebenarnya semakin merungsingkan aku. Kalau setelah aku mendapat satu berita, walaupun aku belum nonton ya, belum dapat laporan apa sih dia punya yang dibahas apa gitu kan, belum mendapat. Aku sibuk lah 2-3 hari ini kan. Cumanya kalau bagi aku, kalau udah guruku itu ya Bang Zuma itu ya, kalau sudah dia masuk ke lapangan, ini yang amat merusingkan aku juga. Kalau dia udah masuk ke lapangan berdebat, ya pasti itu ramai yang akan mualaf, terutama Kristen. Dengar-dengar bom-bom udah mau nyadar itu, udah mau loin dia. Ini merusingkan aku Bang Jimmy kan. Sebab apa? Selalu dibahas oleh guruku itu Bang Zuma itu selalunya yang data-data yang valid gitu kan. Data yang valid itu. Dan dia menampilkan satu data-data pasti yang valid, nggak ada yang tidak valid. Jadi ketika itu yang pernah aku bilang, amaran keras juga, walaupun dia sebagai seorang guruku juga ya, amaran keras juga kepada beliau dan kawan-kawannya. Jangan sampai yang banyak mualaf itu Kristen. Sebab daripada perdebatan beliau pasti akan banyak yang mualaf itu, banyak yang akan loin, banyak yang akan sedar, gitu kan? Sebab banyak yang mualaf daripada Kristen. Kalau semuanya Kristen dimualafkan di TikTok ini, aku ngapain di sini Bang Jimmy? Gak ada kerjaan aku Bang Jimmy. Benar kan? Gak ada kerjaan aku. Sia-sia aku belajar bertahun-tahun kan, mengorbankan waktuku. Kalau tidak ada perkembangannya, nggak ada kerjaan aku di TikTok lagi. Aku mau kemana? Ke Twitter? Nggak ada. Masalahnya mengenai mualaf, Ya. database kependudukan Indonesia tidak ada tambah penduduk Muslim, malah berkurang. Jadi mualaf itu kemana perginya gitu loh? Langsung masuk. Berkurang? Masa berkurang Bang Jimmy? Bang Jimmy pergi ke mualaf, Bang Jimmy tahu mualaf center Bang Jimmy? Mualaf center di setiap provinsi itu. Tahu kan? Pergi ke sana, cek datanya itu. Yang banyak mualaf itu Bang Jimmy daripada Kristen loh Bang Jimmy. Yang merisaukan aku itu, kalau mualaf daripada Hindu, Buddha ataupun agama-agama selain daripada Kristen, ya enggak apa-apa. Yang banyak daripada Kristen.
Betul. Ini yang amat membuatkan aku gundah gulana. Gundah gulana namanya. Masalahnya, Gitu kan? saya sebagai orang Indonesia, saya percaya database kependudukan yang dikeluarkan di Dukcapil. Yang dikeluarkan siapa itu? Aku cek beda itu. Oh iya, nggak apa-apa lah kalau data kan berbeda. Tapi kalau yang secara di lapangan gitu kan, kalau data ini biasalah gitu ya, data-data itu kan Apakah mungkin dia setiap mereka hari berubah gitu kan. masuk mau cari pamor atau mau cari ibaratnya perhatian, coba di cross check kembali begitu. Iya, mungkin lah. Kalau Tapi kan, masuk untuk 1 hari atau 1 minggu Ya. pindah lagi kan sia-sia. Iya, Sudah sempat dikoar-koarkan ini mualaf, tiba-tiba seminggu berbelok lagi dia misalnya begitu. Jadi Ya, kalau itu kan urusan dia, itu urusan dia lah, masing-masing punya Begini gitu loh. kan. Ketika dia masuk mualaf, ya memang yang Islam itu ya harus bertanggung jawab menuntun begitu. Jangan sampai Benar lah, dia benar kesasar. Jadi jangan Itulah sebabnya adanya mualaf-mualaf center itu di setiap provinsi itu, Bang Jimmy. Itulah tugasnya itu. Selain pada tugas kami, tanggung jawab kami. Itu kan tentang itu. siapa ketuanya? Donditan. Siapa? Donditan ketuanya. Enggak tahu lah itu orang di kalau Koh Dondi lagi, aduh ini merungsing kena aku juga nih Koh Dondi ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah itu masing-masing punya sih Bang Jimmy. Jangan disebut lah Bang Jimmy ya. Nah, itu kan kita hanya menyampaikan aja gitu ya. Cuma tentang hidayah ataupun sebagainya itu milik Tuhan. Sebab kalau salah ya Bang Jimmy ya, kalau salah kita menjadikan apalagi sesembahan kita, itu di Islam namanya syirik Bang Jimmy ya, syirik. Ke neraka jahanam, gak ada tempat mau keluar gitu, gak ada tempat mau keluar lagi. Itu sebab kita harus menggunakan akal yang sihat, dengan akal yang sihat. Itu sebab selalu ku bilang kepada Kristen, jangan hanya mendengar apa kata pendeta, apa kata bapak-bapak gereja. Cari tahu yang tertulis. Cari siapa Yesus itu menurut Yesus. Jangan cari siapa Yesus menurut bapak pendeta, bapak gereja. Dia ngaco, nggak nyambung. Itu sebab sampai sekarang, Bang Jimmy ya, sampai sekarang udah 2025 tahun masih juga itu. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Allah, Allah itu Roh Kudus, Roh Kudus itu Allah, Allah itu anak, anak itu bapak. Pusing Bang Jimmy, pusing. Belum selesai. Saya nggak Belum pusing. selesai. Saya nggak pusing. Saya udah selesai. Kalau Bang Jimmy itu ya. Tapi kalau Bang Jimmy kan urusan Bang Jimmy lah. Yang Itu gue pusing- bilang yang Allah itu yang pusing itu ya. bisa saya bilang yang paling pusing itu ya agama Islam gitu. Lah, kalian yang berdebat itu kok kami pula yang bukan kami, kalian. Lihat itu di komal-komal itu. Bang Jimmy tahu ada oneness, ada Tritunggal itu. Kalau di Islam tu mungkin ada perbedaan pemahaman tentang hukum fikih dan sebagainya itu ya. Tapi bukan bab ketuhanan. Ketuhanan clear. Itu sebab ulama kami itu menekankan tentang apa? Tentang bab akidah. Akidah tu melenceng akidah, enggak bisa dia. Syirik, kekal neraka jahanam. Itu ulama menekankan tentang itu. Kalau masalah hukum fikih, perbedaan pemahaman tentang hukum fikih maksudnya tentang contoh cara-cara amali, bersifat amali. Mungkin ada perbedaan sesuai dengan situasi, kondisi, keadaan di tempat negara masing-masing, gitu kan? Di Islam enggak ada masalah tentang ketuhanan. Tuhanmu siapa? Nabi Muhammad. Itu enggak benar itu. Kalau ditanya kepada seluruh orang Islam di muka bumi ini, siapa Tuhanmu? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada umat Islam menjawab, siapa Tuhanmu? Nabi Musa. Enggak ada. Enggak ada itu. Jadi Tahan tentang di situ, tahan dulu. ketuhanan clear. Tapi kalau Kristen tentang ketuhanan nih Bang Jimmy. Tahan dulu. Ini perkara yang paling penting Bang Jimmy. Tahan dulu. Harus Bang Jimmy mikirkan gitu ya. Baik, tahan di Sebab situ dulu. Tapi Mana? saya pernah dengar ketika ada perbedaan di agama Islam, ya kan? Ya. Misalnya Sunni dan Syiah itu saling mengklaim halal darahnya ditumpahkan. Itu kayak mana itu coba? Coba kasih penjelasan dulu sama saya dulu. Bagaimana itu? Baik. Jadi kalau antara Sunni dan Syiah itu pemahaman dia pasti berbeda. Kalau pada aku sendiri ya Syiah itu bukan Islam, malahan dia itu menjadikan Sayyidina Ali itu ya, di bahagian di pemahaman di Syiah itu ada dia punya alirannya itu menuhankan Sayyidina Ali. Ini kan udah melenceng daripada Al-Quran. Tapi panduannya kan juga Al-Quran.
Enggak, Al-Quran dia beda Bang Jimmy. Kalau perhatikan, Al-Qurannya beda. Malahan ada penambahan lagi. Malahan mereka mengatakan Al-Quran itu salah diturunkan. Harusnya Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Ali katanya. Ini kan ngawur ini. Nah kan? Malahan merendahkan Nabi Muhammad SAW, diletakkan Sayyidina Ali itu tinggi daripada Nabi Muhammad. Malahan mengkafirkan para sahabat, gitu kan? Nah, itu kalau membahas itu jadi Bang Jimmy enggak Iya, lagi pusing lah. nanti. Begini. Maksud saya begitu loh. Ya. Kenapa ketika ada perbedaan di agama Islam itu, salah satu mengklaim halal bagiku menumpahkan darahnya ketika nabiku dilecehkan. Kenapa sampai begitu? Coba kasih Ya. Baik. Jadi kalau di Islam itu jelas perintah Al-Quran itu tidak bisa kita itu larangan, ya. Hukumnya haram membunuh tanpa alasan, gitu kan. Tapi kalau tentang penghinaan Nabi itu berpandu kepada hadis, benar. Kalau ada yang menghina Nabi ataupun sesuatu yang membuatkan penghinaan kepada Nabi, ya wajar di zaman itu jelas dihukum, itu ada hukumannya, gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang itu berpandukan kepada fatwa ulama lah, ya, di penjara atau sebagainya, gitu kan, berpandu kepada negara masing-masing, gitu. Nah, gitu Bang Jimmy. Tapi kalau tentang membunuh tanpa alasan ini nggak bisa. Harus ada sebabnya, kenapa, gitu kan. Mana suka-suka gitu kan, nggak bisa lah. Nggak bisa, itu harus dibedakan. Apa itu zaman perang ataupun zaman apa, harus dibedakan itu. Jadi yang paling penting di Islam tuh hukumnya membunuh tanpa alasan, nggak bisa. Maupun membunuh sesiapa pun. Teringatnya dulu saya mau tanya loh. Apakah ada di Al-Quran tertulis ketika menghina Nabi itu atau merendahkan Nabi itu atau mengolok-olok Nabi ataupun Allah itu sendiri harus ditumpahkan darahnya? Oh, Al-Quran sepanjang ku tahu itu ya, kalau nggak silap nggak ada. Itu ada di hadis, Bang Jimmy, hadis. Ketika seorang sahabat Nabi, itu istrinya itu menghina, mencela Nabi itu kan, dan sahabat itu udah menusukkan pisau hingga meninggal dia, dan Nabi itu mengiyakan. Ada di hadis, tapi harus sesuai dengan zaman itu. Hadis itu ketika itu ku bilang ya, ketika ada suatu fatwa, ya, fatwa dikeluarkan oleh para ulama, gitu ya. Ulama itu harus berpandukan kepada banyak hadis, gitu Bang. Banyak hadis, gitu kan. Supaya baru mengeluarkan suatu hukum. Nggak mungkin ulama hadis itu di negara manapun mengeluarkan suatu fatwa tanpa meneliti hadis-hadis yang lain. Nah, itu di Islam itu kisah itu, sebab di Islam itu ada 4 harus jadi rujukan ya. Pertama itu Al-Quran, kedua itu hadis sahih ya. Baik. Ketiga itu ijma ulama, keempat itu qiyas. Nah, itu yang harus difahami Yang gitu loh. saya tanyakan begini. Tapi kira-kira Pak Pendeta ada nggak deh kalau di Bible itu ada nggak yang kalau tidak mengakui rajanya harus dibunuh, ada nggak Pak Pendeta? Ada itu, ada di Bible. Sebelum kita ke situ. Oh, iya. Ada itu sebenarnya Bang Jimmy ada juga di Bible itu sebenarnya Bang Jimmy ya. Bagaimana? Malahan Yesus memerintahkan juga siapa yang tidak menerima dia sebagai rajanya, itu harus dihukum. Malah Iya, dikatakan juga ini Bang. Izin dulu Pak Pendeta, ini udah nggak sabar ya. Ya Bang. Oh ya, silakan. Iya, tadi makasih udah bisa ikut gabung ya di Komal ini. Cuman saya tadi sempat dengar dari Abang Islam apa Kristen Bang? narasinya Abang Islam apa Kristen? Kristen. Oh iya, saya Kristen. Ya silakan. sempat di komunikasi dengan Bang Jimmy sama Pak Pendeta ini yang mengatakan bahwa bedanya Syiah dan apa itu tadi Sunni ya? Sunni, iya. Ya kan saya tadi ini nangkap tadi bahwa Syiah itu tidak memakai panduannya juga Al-Quran dan hadis. Cuman yang saya pernah baca itu mereka itu make sebenarnya Al-Quran dan hadis, cuman hadis yang ditekankan itu ya yang hadis dari Ahlul Bait ya, yang dari keluarga Nabi. Itu yang saya tahu ya, yang pernah saya baca. Nah itu tanggapannya gimana? Tetap mereka masih acuannya Ya benar itu antara benar juga daripada Ahlul Bait, dia nggak mau kepada para sahabat. Benar. Tapi yang ku bilang tadi jelas ada tambahan ayat Al-Quran itu berbeda Al-Qurannya. Iya.
Jadi abang harus cari literasi lain lagi. Jadi bukan Al-Quran itu Al-Quran yang- ada yang disampaikan kepada yang mereka ngakui, ada yang lagi disampaikan kepada Saidina Ali. Itu sebab dia ada imam 12, gitu ya. Imam yang ke-12 itu siapa? Mereka masih menunggu imam ke-12 itu disampaikan Al-Quran kepadanya. Ada Al-Quran itu belum lengkap, belum berarti- sempurna, gitu kan. Berarti tetap masih mengimani Al-Quran kan? Soalnya ada narasi yang mereka Ya. nggak pakai Al-Quran gitu. Berarti tetap mereka masih meyakini Al-Quran dan hadis. Cuman penekatannya pada hadis-hadis yang Iya, ada keluar dari Al-Quran yang Nabi. berbeda, ayat-ayatnya Nah, iya berbeda. kan? Ya berarti ya. tetap ya itu aja sih yang saya Baik, baik, baik. soalnya pernah saya baca seperti itu gitu. Baik, baik. Jadi jelas ya. Jadi kalau Tuhannya itu sebab Nabi itu berpesan gitu ya. 73 golongan itu ada di umatku itu akan berpecah kepada 73 golongan gitu ya. Satu golongan itu pasti selamat dia. Siapa dia? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gitu kan. Itu pasti selamat. Yang selebihnya siapa? 72 itu. Ya itu tadi. Selain daripada yang tidak mengucapkan itu. Nyembah sapi, nyembah anak manusia, nyembah gelon, nyembah unta, nyembah itulah yang 72 itu. Yang satu tadi siapa selamat? Yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentang itu ada pecahannya lagi tu di bawah yang satu tadi itu, ya kan? Siapa yang akan menerima dia punya pembalasan sebelum dia akan diselamatkan nanti, gitu kan? Itu yang harus difahami. Jadi kembali kepada Bang Jimmy tadi bertanya. Malahan di Bible itu Bang Jimmy ya, Yesus pun mengatakan ini. Malah siapa yang tidak menerima dia sebagai raja harus dihukum. Malah dikatakan juga nih, dikatakan di Markus 16:15 dikatakan apa ini? Ini Yesus bilang ini, kan? Apa katanya? Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Bible kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu yang terjadi di Nusantara ini, gitu kan? Terjadi di Filipina. Tahu bangsa Moro? Tahu Abu Sayyaf itu, tahu kan? Kenapa terjadinya begitu? Pemaksaan masuk kepada agama Kristen. Siapa yang tidak percaya diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini yang berlaku, ini yang mereka ngikutin. Nah, kan? Terjadi di mana lagi? Tempat-tempat yang pemaksaan itu. Ya kan? Kalau enggak nerima disembelih dan sebagainya. Penjajahan datang gitu kan. Cuma mereka berada di sana. Kalau di Indonesia, di Malaysia contohnya, pejuang-pejuang kita tetap ada, ya, pejuang itu tetap ada. Itu sebab mereka enggak berani. Mereka menggunakan cara-cara yang licik, picik, gitu ya, dengan cara-cara yang menyusup dan sebagainya. Itu sebab ada di Bible tu cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Mungkin Bang Jimmy sama Bang Parlan ni hasil daripada itu, pembohongan itu, sampailah turun temurun. Enggak menggunakan akal yang sihat, masih enggak nyadar sampai sekarang, kan? Jadi Islam tu kuat di Nusantara ni kenapa? Sebab ada pejuang-pejuang daripada Islam itu yang mempertahankan. Contoh di tempatku ini, ketika mereka berperang, apa dipegangnya? Cebisan ayat Al-Quran, ditinggalkan walaupun mati syahid, gitu ya. Cebisan ayat Al-Quran ditinggalkan. Jadi itu sebab mereka enggak berani di Nusantara ni. Berbeda kalau di tempat lain ya, di Filipina mungkin ada sedikit terjadi apa? Sebab ada penyusup-penyusup lain gitu kan. Ini yang dilakukan. Apa katanya? Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pemaksaan yang terjadi, ya. Sama kalau dikatakan di Lukas 19:27 ya. Dihukum di situ maksudnya macam mana rupanya? Apakah ada menyatakan bahwa harus dipaksakan? Enggak kan? Hah? Kan nggak ada dibilang harus dipaksa, harus ikut Yesus misalnya begitu, nggak ada. Tapi itu dihukum apa itu? Dihukum itu maksudnya nanti ya di hari penghakiman. Ini aku nggak suka tu sebab aku ingin buka gereja bang. Ini kalau aku buka gereja ramai Jumat aku, Bang Jimmy. Ini aku bilang, jangan menambahi Bang Jimmy, menambahi aja kerjanya. Tuhan marah nanti. Di situ jelas dihukum, Bang Jimmy. Iya. Suka-suka aja, jangan menambahilah Bang Gini, Jimmy. masalah salib terbalik. masalah kalau cerita tentang penghukuman itu hari penghakiman di hari terakhir begitu loh. Itu kan penambahan. Itu kan ajaran Bapak gereja. Aku pendeta yang jujur. Aku nggak menambahi, gitu loh, Jimmy. Sama di sini Bang Jimmy, ya.
Dikatakan apa ini? Ini kan tinta merah nih. Kan? Kalau tinta merah ini perkataan apa ini? Perkataan siapa? Yesus. Lah Bang Jimmy ini. Itulah pergi gereja baca Bible. Tanya kalau nggak tahu. Ini perkataan Yesus di tinta merah. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari. Ya. Dan Ya. bunuhlah mereka di depan mataku. Nih, kata Yesus ini. Ini Bang Jimmy. Ini. Hati-hati Bang Jimmy. Jadi harus itu sebab di Islam itu la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama, tidak ada. Kita hanya menyampaikan. Bang Jimmy pun aman-aman aja. Mayoritasnya Islam ya, Bang Jimmy ya. Kelilingnya aman. Gimana? Kita hanya menyampaikan aja. Gimana? Enggak, Bang Jimmy keliling siapa? Islam mayoritasnya ataupun Kristen juga? Saya nggak dengar pertanyaan gimana? Pertanyaannya apa? Tetangga abang dikelilingi sama orang-orang Muslim atau Kristen semua yang ada di lingkungan abang gitu. Oh, di depan saya masjid 2, di belakang saya Itu musola yang 1. dibilang. Gitu. Kenapa? Aman-aman aja Bang Jimmy ya, nggak ada dikacau, nggak ada di apa ya? Ya aman lah Kristennya ya. Indonesia ini bukan ibaratnya negara Islam, tetapi Indonesia aman ini ya. negara yang beragama begitu loh. Ya itu Jangan dia, salah berarti paham. aman. Mayoritas aku nggak masukkan beragama, maksudnya aman gitu kan, bisa jalan-jalan ke mall, bisa lah bawa anak-anak jalan-jalan gitu kan. Ya harus bersyukurlah. Gak ada itu sebab di Islam kalau ada berlakunya begitu, Islam nggak mengajarkan begitu. Saya kan? aman Ya. bukan gara-gara Islam, bukan. Jangan salah. Saya aman karena saya tidak membuat keonaran. Itu masalahnya. Iya, maksudnya di mana-mana pun begitu kan. Lihat apa terjadi di belahan negara yang minoritasnya Islam itu kan, terjadi apa di sana. Begini. Kalau kamu datang ke Aceh misalnya ini, walaupun kamu Islam, tetapi kamu bikin keonaran di Aceh, ya disembeli orang Aceh gitu. Nah itu jangan suka-suka lah. Maksud aku kan keamanan itu maksudnya gitu Iya, kan. Gak ada yang diganggu, gak ada itu. Keamanan. Sebab begini Bang Jimmy, ada yang ngaku-ngaku gini Bang Jimmy ya. Ada ngaku ajaran kasih gitu kan. Ajaran kasih. Gak dibikin bina gereja, ngamuk-ngamuk. Itu bukan ajaran kasih. Gimana? Ajaran kasih mati. Gimana? Ada satu tempat katanya dia mengajarkan ajaran kasih. Iyalah, orang nggak bikin bina gereja ada sebabnya kan, ada faktor-faktornya kan. Mungkin di situ mayoritasnya Muslim, malah dia orang luar. Jadi ingin membangun rumah ibadat harus ada kelulusan daripada pihak berkuasa, pihak pemerintahan. Ada faktor-faktor yang mendukung, kan? Ya, benar. Ketika nggak dikasih bangun, dia ngamuk-ngamuk dia. Ini masalah. Katanya ajaran kasih gitu kan. Ini dia enggak bertoleransi. Ini bukan kasih ajaran kasih. Ini kasih mati. Gitu ya. Begini loh. Kita juga jangan tutup mata. Ibaratnya sebagian kecil masyarakat Indonesia ketika orang berkeyakinan berhubungan dengan Tuhannya, apa masalahnya untuk diganggu, apa masalahnya untuk dihadang, apa masalahnya untuk dilarang, cobalah. Dia berhubungan bukan sesama manusia, berhubungan untuk dengan Tuhannya, untuk mengucapkan syukur atas karunia yang dia terima, begitu loh. Masalahnya gini Bang Jimmy, masalahnya begini. Kalau ingin membangun rumah ibadat harus ada kelulusan. Ini ngapain joget-joget jingkrak-jingkrik di tengah-tengah perumahan orang nyanyi sampai tengah-tengah malam, itu yang nggak dikasih. Adalah sebab-sebabnya gitu kan. Berbeda kalau masjid sama musola itu kan beda, dia ada aktivitasnya. Itu pun di masjid itu ada aturannya gitu kan, time bila ataupun dipersetujui nggak oleh orang-orang setempat mayoritasnya. Ketika ingin mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dipersetujui oleh orang setempat, ya bisa. Ini udahlah minoritas, bising-bising lagi tengah-tengah sampai tengah malam. Nggak dikasih lah orang. Gitu loh Bang ini. Joget-joget, petik gitar, adalah sebabnya gitu loh. Malahan itu Pak Pendeta, jemaahnya cuma 6 orang Pak Pendeta. Jemaah cuma 6 orang. Mau bina gedung gereja sebesar
mau bina gereja sebesar istana. Nggak dikasih lah. Ada sebabnya gitu kan. Ini yang masalah Bang Jimmy. Jadi harus memahami gitu kan. Bukan masalah bab kita itu intoleran ataupun apa. Ada sebabnya gitu kan. Sebab setiap ingin membangun rumah ibadat itu ada faktor yang mendukung. Ada sesuatu yang diberikan keizinan ataupun kawasan tempatnya. Ya silakan Ya. menambahin. Ya, silakan Bang. Ya, jadi Ya, silakan. permasalahannya masalah gereja ya. Permasalahannya biasanya itu ada salah satu poin untuk membangun gereja ya. Itu ada persetujuan dari lingkungan setempat seperti itu. Wah, Jadi, aku bantah dulu Bang. Itu bukan gereja aja Bang. Kalau masjid pun kayak gitu juga Bang. Lanjut Bang. Lah iya masalahnya kalau biasanya yang saya dengar ya seperti yang dari orang yang biar yang ranahnya bisa memberikan informasi seperti itu ya, kalau membangun gereja pasti kan itu terkendala di situ, pasti terkendala di situ, jadi susah. Ya itu makanya yang dibilang sama salah Bang satu Hayas poin tadi itu, Bang. Itu yang dibilang sama Bang Hayas tadi Bang. Ketika